Kalau menurut saya sih ya, ini kan tadi ya seperti disampaikan, Bapak Presiden ya bahwa, kalkulasinya itu harus sangat detail begitu ya. Jadi mungkin juga termasuk bagaimana juga tidak hanya melihat faktor ekonomi ya, tapi juga melihat, dari aspek-aspek lain ya, mungkin sosial juga begitu. Sehingga, eee, katakanlah ya opsi katakanlah untuk penyesuaian itu, sampai hari ini belum dilakukan. Walaupun kalau ya saya melihatnya juga ya dari sisi hitung-hitungan pemerintah yang sudah disampaikan kepada masyarakat, ya ini kelihatannya opsi penyesuaian itu tidak terhindarkan sepertinya ya, karena tadi, kebutuhannya hanya akan sampai di Oktober, penyediaannya ini, sementara kan kebutuhannya harus sampai di akhir tahun, kira-kira begitu. Sehingga gap-nya inilah yang harus segera diatasi begitu. Dan ya kemudian kemarin juga sudah dilakukan upaya untuk, katakanlah apa itu, menambah dulu ya BLT begitu. Iya. Katakanlah ini satu hal yang digunakan untuk menenangkan masyarakat ya sifatnya begitu ya. Iya. Jadi supaya bantalannya sudah ada ketika kemudian, kenaikan itu diumumkan ya, kalau jadi naik. Tentu saja kita, masih menunggu semuanya begitu. Oke, baik, saya ingin ke Pak Justinus. Pak Justinus, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan dalam paket saya, beliau masih menghitung, timnya semua juga masih menghitung agar angka yang akhirnya nanti akan dirilis kepada masyarakat ini adalah angka yang tepat. Eh, Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana, Pak? Dan apalagi nih yang masih menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memunculkan harga BBM ini, Pak? Baik, Mbak Saf, Pak Eko, selamat sore. Jadi kalau kita perhatikan yang disampaikan Pak Presiden, betul bahwa pemerintah ingin sungguh-sungguh mencermati dinamika yang ada dan melihat dari berbagai aspek, berbagai sisi secara komprehensif. Baik dari sisi dinamika harga maupun besaran subsidi, termasuk bagaimana pengaruh berbagai variabel ke dalam perekonomian kita, khususnya pada aspek dari harga BBM ini. Maka pemerintah kemarin memutuskan untuk mengeksersis satu kebijakan. Memang pada saat yang bersamaan kita juga melihat ada kenaikan harga yang terjadi, inflasi yang memang harus kita alami sebagai konsekuensi dari kondisi geopolitik dan ekonomi global. Maka pemerintah mengeksersis pengalian subsidi, tidak mengurangi dari yang telah diberikan, tapi kita mengeksersis suatu skema memberikan langsung kepada masyarakat tambahan subsidi yang diharapkan bisa memperkuat daya beli masyarakat, termasuk mempertahankan daya beli tersebut. Jadi ini termasuk satu aspek yang ingin dikalkulasi oleh pemerintah. Dampak nyata, dampak positif dari pengalian subsidi yang diarahkan untuk memperkuat atau mempertahankan daya beli dalam bentuk bantalan sosial. Jadi skema-skema itu terus diberikan pada Presiden dan pada waktu yang tepat tentu keputusan ada pada Pak Presiden, Mbak Saf. Oke, baik Pak Justinus, ini yang menarik juga terjadi hari ini adalah penurunan harga bensin orang kaya, begitu banyak orang sebutnya karena Shell juga menurunkan harganya begitu. Apakah ini merupakan suatu siasat yang dilakukan oleh pemerintah atau memang penurunan harga ini karena bahan bakunya yang juga harganya turun, Pak? Baik, tentu saja pemerintah tidak bersiasat ya. Dalam hal ini kita mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat, kebijakan yang selaras dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi objektif. Kalau kita lihat ada peraturan Menteri SDM dan juga ada dinamika global, termasuk penyedia jasa, penyedia barang swasta juga menyesuaikan harga mereka karena mekanisme pasar yang menjadi acuan. Ini sudah ada aturannya di peraturan Menteri SDM, jadi saya rasa sudah cukup jelas. Dan ini kan sebenarnya lebih koinsiden bahwa memang awal bulan ada penyesuaian harga karena memang harga rata-rata mengalami penyesuaian. Dan itu tidak lepas dari sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini melalui ESDM dan Pertamina itu juga ingin bersikap fair kepada masyarakat. Kalau memang terjadi penyesuaian harga, maka juga dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan dinamika pasar. Ini untuk membedakan juga dengan BBM yang bersubsidi. Karena
dalam BBM bersubsidi ada faktor selain ICT, tadi Pak Eko menyampaikan, kuota yang memang harus diperhitungkan karena hanya sampai Oktober akan habis, maka penambahan 2 bulan itu punya konsekuensi pada penambahan subsidi. Termasuk juga volatilitas atau dinamika nilai tukar yang juga mengalami pelemahan karena kebijakan ekonomi di beberapa negara maju yang membuat kita harus membeli bahan baku atau minyak mentah menjadi lebih mahal dibanding yang sebelumnya. Faktor-faktornya yang kita perhitungkan, maka sinyal pasar ini yang juga kita lihat fairness diberikan, tapi di sisi lain terhadap barang atau komoditas subsidi kita perhatikan juga faktor-faktor variabel yang lain. Begitu kira-kira Mbak Saf. Oke, baik Pak Justinus. Saya ingin kembali ke Pak Eko. Pak Eko, kalau misalkan kita lihat, memang tadi Pak Jokowi juga masih menunggu ataupun masih mengkalkulasikan angka apa yang akan nantinya dirilis kepada masyarakat. Tapi tadi pagi CNBC Indonesia sempat berdialog dengan anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman, yang mengatakan bahwa pihaknya hingga kini masih dalam posisi menunggu aturan terkait pembatasan pembelian Pertalite terbit. Menurut hemat Bapak, apakah masih ada kemungkinan Pak dilakukan pembatasan pembelian Pertalite sambil menunggu nih? Apakah mungkin pemerintah bisa berubah pikiran di tengah jalan nanti, Pak? Iya, ya sebetulnya kalau terkait Pertalite ini kan yang mau dibatasi yang seperti apa begitu ya. Karena profilnya itu kan 70% penggunanya adalah mobil begitu ya, roda 4 ya, dan kemudian 30% adalah roda 2 begitu. Kalau kemudian misalkan ya upaya-upaya, tentu upaya pembatasan ini bagian dari langkah-langkah untuk tadi ya menjaga kuotanya tercukupi sampai akhir tahun kan begitu. Nah, tapi juga kalau kita lihat ya sejauh ini kalau hanya aspek pembatasan ini kemungkinannya jadi 2 gitu ya. Tingkat efektivitasnya dan yang kedua kemudian aspek sosialnya juga begitu ya di masyarakat gitu. Karena kan ya selama ini ya yang kita lihat ya konsumen merasa atau masyarakat itu kan merasa ya semuanya berhak ya untuk mengakses BBM tersebut begitu.